Saudaraku yang terkasih dan yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan kita, sebelum kita beraktivitas di akhir pekan ini, mari kita terlebih dahulu bersekutu dengan firman Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom bagi kita semua. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021. Firman Tuhan yang menyapa kita tertulis pada kitab Mazmur pasal yang ke-117 ayat yang kedua. Demikian dikatakan di dalam firman Tuhan. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Hingga di sini pembacaan kita akan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dan yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan kita. Mazmur 117 ini adalah mazmur yang mengajak kita dan mengajak segala bangsa untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Mazmur ini pun termasuk mazmur yang unik, sebab hanya terdiri dari 2 ayat saja. Dengan mazmur ini kita diajak untuk memuji Tuhan. Mengapa kita diajak memuji Tuhan? Karena kasih-Nya yang sangat luar biasa. Dikatakan sebab kasih-Nya hebat atas kita. Nah, di manakah kehebatan kasih Tuhan Allah itu kepada kita? Pertama, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita diberi makanan, minuman, pakaian, perumahan, kita diberi istirahat dan tidur yang nyenyak pada malam hari, dan kemudian kita juga dibangunkan pada pagi hari untuk menikmati cerahnya mentari di pagi hari. Tetapi karena itu kita terima secara rutin setiap hari, sehingga kita tidak lagi sadar itu semua adalah kasih Tuhan Allah. Saudaraku, coba kita hitung berapa harga oksigen yang dihirupnya oleh orang sakit di rumah sakit selama 1 jam. Jika dihitung sehari, 1 tahun. Dan kemudian kita mencoba untuk menghitung berapa banyak oksigen yang sudah kita gunakan dalam hidup kita ini di dunia ini selama sepanjang umur kita yang sudah berapa tahun. Semuanya itu adalah pemberian Tuhan Allah. Jika kita hitung kemudian juga berapa meter listrik yang kita pakai dari PLN di rumah kita. Lalu mari kita hitung sinar matahari yang kita pakai dalam kehidupan kita. Jika dihitung per meter, sanggupkah kita itu membayarnya kepada Tuhan? Kita telah menggunakannya selama kita hidup. Nah, itu jugalah termasuk kasih Tuhan Allah di dalam kehidupan kita. Betapa hebatnya kasih Tuhan atas kita. Yang kedua, itu adalah ketika Tuhan mengaruniakan anaknya yang tunggal kepada kita, umat manusia. Sehingga anaknya Tuhan Yesus Kristus menderita sengsara
di bawah pemerintahan Pontius Pilatus hingga mati disalibkan di kayu salib agar kita memperoleh kehidupan yang kekal. Saudaraku, dalam agama-agama yang lain yang diberikan kepada mereka hanyalah buku pengajar, wejangan atau aturan-aturan saja. Hanya Tuhan Allah kita lah, Tuhan Allah kita orang Kristen lah yang mau mengorbankan anak tunggalnya demi keselamatan umat manusia. Itulah kehebatan kasih-Nya atas kita umat manusia. Jika dikatakan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya, itu menandakan bahwa Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang setia. Dia tetap setia kepada kita. Dan dia setia dengan apa yang dijanjikannya kepada umat manusia. Walaupun umat manusia sering tidak setia kepadanya, walaupun umat manusia sering mengingkari janjinya kepada Tuhan Allah, tetapi Tuhan Allah tidak pernah mengingkar janjinya kepada kita umat manusia. Kesetiaan Tuhan Allah kekal untuk selama-lamanya. Ketika Tuhan Allah mengadakan perjanjian kepada umatnya tentang keselamatan dan kehidupan yang kekal di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat dan Mesias, Tuhan Allah menggenapi janjinya tersebut dan mengutus putra tunggalnya untuk menggenapi janji tersebut. Saudaraku yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan kita. Jika Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih dan kasih-Nya hebat atas kita, bukankah kita patut memuji dan memegahkan serta memuliakan Tuhan kita yang kasih-Nya hebat dan luar biasa itu? Lalu pujian itu harus kita wujud nyatakan dalam hidup kita ini dengan hidup di dalam kasih Tuhan dan mengasihi sesama manusia tanpa membedakan suku, bangsa, golongan, pangkat, kedudukan, dan agama. Dan juga kita patut memuji, memegahkan, dan memuliakan kesetiaan Tuhan yang kekal itu di dalam hidup kita dengan hidup di dalam kesetiaan, yaitu setia sebagai suami, istri, bapa, sebagai ibu, sebagai anak di dalam hidup kita. Oleh sebab itu, hiduplah di dalam kasih setia Tuhan hingga akhir hayat kita. Dengan demikian kita memuji dan memuliakan namanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu kepada kami, hingga kami boleh tiba di akhir pekan ini dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apa. Terima kasih juga atas firman-Mu yang telah menyapa kami dengan mengatakan bahwa kami harus memuji dan memegahkan Engkau dalam hidup kami, karena Engkau adalah Tuhan yang penuh dengan kasih yang hebat atas kami umat manusia, dan juga kesetiaan-Mu kekal untuk selama-lamanya. Biarlah kiranya kami juga hidup di dalam kasih setia Tuhan saja, dengan mengasihi sesama kami manusia, dan tetap setia mengimani Engkau hingga akhir hayat kami. Berkati kami Tuhan di sepanjang perjalanan hidup kami. Naungi kami dengan kasih setia Tuhan, sehingga kami luput dari segala bencana, malapetaka dan mara bahaya yang terus-menerus menghantui seluruh kehidupan kami. Berkati segala karya, tugas pekerjaan, dan aktivitas kami, sehingga membuahkan rezeki dalam hidup
kami untuk mencukupkan segala kebutuhan kami. Kami berdoa untuk warga jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, baik yang sedang dirawat inap di rumah sakit, atau yang sedang terbaring di rumah mereka sendiri, maupun yang sedang berobat jalan. Demikian pula yang tetap menjalani segala bentuk terapi, maupun yang sedang isolasi mandiri akibat COVID-19. Sembuhkan dan pulihkan mereka, Tuhan, semuanya, hingga mereka boleh kembali sehat dan pulih seperti sedia kala. Berkati kami, Tuhan, dalam mempersiapkan diri kami untuk ibadah minggu kami esok, agar kami dapat beribadah dengan penuh sukacita dan damai sejahtera, Tuhan. Berkati negara kami, agar terhindar dari segala maksud-maksud jahat para pembuat onar negara kami ini. Dengarkanlah doa kami, yang kami naikkan ke hadirat-Mu hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu semuanya. Amin. Shalom.